Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 dengan anggota Rizka Nur Afiana dengan NIM 21403123 dan Handika Setio Jatmiko dengan NIM 21403124 akan mempresentasikan fikih pernikahan. Yang pertama adalah pengertian pernikahan. Pernikahan berasal dari kata nikah yang menurut bahasa al-jam'u dan al-damu yang artinya kumpul atau mengumpulkan dan digunakan untuk kata bersetubuh. Nikah atau al-zawaj bisa diartikan dengan akdu al-tajwij yang artinya akad nikah dan juga bisa diartikan wat'u al-jauzah yang bermakna menyetubuhi istri. Definisi yang lain mengemukakan bahwa nikah berasal dari bahasa Arab nikahun yang merupakan masdar atau asal kata dari kata kerja nakaha, sinonimnya tajawazza, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Menurut istilah ilmu fikih, terminologi pada fuqaha mendefinisikan nikah yaitu suatu akad perjanjian yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual atau persetubuhan dengan memakai kata-kata atau lafaz nikah atau tazwij. Yang kedua adalah dasar hukum pernikahan. Anjuran untuk menikah dapat dilihat dalam surat An-Nur ayat 32 yang artinya, dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha mengetahui. Hadis Rasulullah juga menjelaskan anjuran untuk menikah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nikah itu sunahku, barang siapa yang tidak suka bukan golonganku. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Tafsiran hadis di atas bahwa berkeluarga merupakan salah satu aspek dari berbagai aspek ibadah. Oleh karena itu, setiap muslim harus mempunyai kesadaran bahwa dalam pembentukan keluarganya sebagai aplikasi dari keinginan untuk mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kesadaran bahwa menikah merupakan perintah agama dan merupakan sunnah Nabi akan membawa implikasi positif terhadap keberlangsungan keluarga yang terbentuk. Yang ketiga adalah hukum menikah. Nikah ditinjau dari segi hukum syar'i ada 5 macam. Terkadang hukum nikah itu wajib, terkadang bisa menjadi sunnah, kadang juga hukumnya haram, dan kadang bisa menjadi makruh atau mubah, atau hukumnya boleh menurut syariat. Hukum menikah itu wajib apabila seseorang sudah mampu kawin, nafsunya mendesak dan takut terjerumus dalam perzinaan. Hukumnya menjadi sunnah bagi seseorang yang nafsunya telah mendesak dan mampu untuk kawin tetapi masih dapat menahan dirinya. Hukumnya menjadi haram apabila seseorang yang tidak mampu memenuhi nafkah batin dan lahirnya kepada istrinya serta nafsunya tidak mendesak. Hukumnya menjadi makruh apabila seseorang yang hendak kawin lemah syahwatnya dan tidak mampu memberi belanja istrinya walaupun tidak merugikan istri. Hukumnya menjadi mubah jika seseorang tidak terdesak oleh semua alasan yang mewajibkan dan mengharamkan untuk menikah. 4. Rukun dan syarat pernikahan. Ada beberapa rukun untuk menikah. Yang pertama adalah adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan. Yang kedua, adanya wali dari pihak calon pengantin wanita. Yang ketiga, adanya 2 orang saksi. Yang keempat adalah syigat, akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki, seperti ucapan seorang laki-laki, "Aku nikahkan engkau dengan putriku," adalah ijab, sedangkan yang lain berkata, "Aku terima," adalah qabul. Syarat sah nikah. Syarat perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab kabul. Syarat-syarat calon suami. Yang pertama adalah beragama Islam, 2 atas kehendak sendiri, 3 bukan muhrim, 4 tidak sedang ihram haji. Syarat-syarat calon istri: 1. Beragama Islam, 2. Tidak dipaksa,
3 bukan mukrim, 4 tidak bersuami, 5 tidak sedang dalam masa iddah, 6 tidak sedang ihram haji atau umroh. Syarat wali: 1 mukhalaf, Islam, balik berakal. 2 laki-laki merdeka. 3 adil. 4 tidak sedang ihram haji atau umroh. Syarat 2 orang saksi: 1 Islam, 2 dewasa, 3 sehat akalnya dan hadir dalam akad nikah. Adanya ijab dan qabul dengan adanya kata nikah atau yang semakna dengan itu berurutan antara ijab dan qabul. 5. Hak dan kewajiban suami istri. Hak suami diantaranya: 1. Ditaati dalam seluruh perkara kecuali maksiat. Sabda Rasulullah SAW, hanyalah ketaatan itu dalam perkara yang ma'ruf. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 2. Dimintai izin oleh istri yang hendak keluar rumah. Istri tidak boleh keluar rumah kecuali seizin suami. 3. Istri tidak boleh puasa sunnah kecuali dengan izin suaminya. Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh seorang istri puasa sunnah sementara suaminya ada di tempat kecuali dengan izin suaminya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 4. Mendapatkan pelayanan dari istrinya. Disyukuri kebaikan yang diberikan, istri harus mensyukuri atas setiap pemberian dari suaminya. Hak istri: yang pertama, mendapat mahar dari suaminya. 2. Mendapat perlakuan yang patut dari suaminya. Rasulullah SAW bersabda, mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya. Hadis riwayat Tirmizi. 3. Mendapatkan nafkah, pakaian, dan tempat tinggal dari suaminya. Yang keempat, mendapatkan perlakuan adil dari suami jika suami memiliki lebih dari 1 istri. Yang kelima, mendapatkan bimbingan dari suaminya agar selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban suami: yang pertama adalah memberi nafkah, pakaian, dan tempat tinggal kepada istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuan yang diusahakan. 2. Menggauli istri secara makruf, yaitu dengan cara yang layak dan patut, misalnya dengan kasih sayang, menghargai dan memperhatikan dan sebagainya. 3. Memimpin keluarga dengan cara membimbing, memelihara semua anggota keluarga dengan penuh tanggung jawab. 4. Membantu istri dalam tugas sehari-hari, terutama dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya agar menjadi anak yang soleh. Kewajiban istri: yang pertama adalah patuh dan taat pada suami dalam batas yang sesuai dengan ajaran atau tawadhu. Yang kedua, perintah suami yang bertentangan dengan ajaran Islam tidak wajib ditaati oleh seorang istri. Yang ketiga, memelihara dan menjaga kehormatan diri dan keluarga serta harta benda suami. Kemudian, mengatur rumah tangga dengan baik sesuai dengan fungsi ibu sebagai kepala rumah tangga. Memelihara dan mendidik anak, terutama pendidikan agama. Kemudian, bersikap hemat, cermat, ridho dan syukur, serta bijaksana kepada suami. 4. Tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan: 1. Untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup atau sakinah. 2. Untuk membina rasa cinta dan kasih sayang. Nikah merupakan salah satu cara untuk membina kasih sayang antara suami, istri, dan anak. 3. Untuk memenuhi kebutuhan seksual yang sah dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, mengikuti sunnah Rasulullah. Dan yang keenam, untuk memperoleh keturunan. Bagaimana Mas? Sudah siap? Insya Allah. Baik, saya akan mulai acaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nikahkan dan kawinkan saudara Andika bin Mustafa dengan saudari anak perempuan saya, Putri Nabila binti Ali, dengan mas kawin uang 1 juta rupiah dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Putri Nabila binti Ali dengan mas kawin dibayar tunai. Bagaimana para saksi? Sah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma disultanil alim, madil man wa di madil wajhil karim, wa wal kalimat tammati wa ta'amati mustajabati akilasan wa lusain min anfusil haqiyan Final ingsi wa sini wa yakadu ladina wa farula sini abi absorim. Tamu sami dikrai kulina inna wa masnin wa ma huwa ila dikrul alamin. Amin.
Abdul Majid tawil umri sadi wa dia jadi wa lina sajmain wa tabala dia wa takullaha min bani adam ali salam makana hayya wa yahi qalbu wa qadri amin al haqqi syaqal badi ana badi lana syauqa wa nasil min alquran wa wasfa rahmatul amin wa yuzlimin ila syaraf rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.